Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Naya adalah seorang janda cantik yang sudah lama aku kenal. Kami pernah sekolah bersama di SMA dulu, dan sejak saat itu, aku selalu merasa ada ketertarikan yang lebih dalam. Namun, karena kami hanya teman, aku tidak pernah berani mengungkapkan perasaan itu. Setelah lulus, kami jarang bertemu, tetapi tak sengaja aku menemukannya lagi di media sosial, dan kami mulai berhubungan kembali. Naya bercerita kalau dia sudah bercerai beberapa tahun yang lalu, tetapi tetap tampil menarik seperti dulu. Suatu hari, aku mendapat kabar dari Naya bahwa dia baru saja membeli rumah baru di daerah pinggiran kota. Dia menawarkan aku untuk datang berlibur dan menginap beberapa hari. Tanpa berpikir panjang, aku menyetujui ajakan itu. Aku rasa ini adalah kesempatan langka untuk bisa menghabiskan waktu berdua dengan Naya. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku mempersiapkan segala sesuatu dan berangkat menuju rumah Naya. Rumahnya terletak di sebuah kawasan yang tenang, dengan pemandangan hijau dan udara yang segar. Begitu tiba, aku langsung disambut oleh senyuman manis Naya yang berdiri di pintu rumah. "Ardi, akhirnya datang juga," ujarnya sambil memelukku dengan hangat. Aku merasa sedikit canggung, tapi juga senang bisa bertemu dengannya lagi. "Selamat datang, Ardi. Rumah ini masih baru, jadi banyak yang belum selesai. Tapi aku yakin kamu bakal nyaman di sini," tambah Naya sambil mengantarku masuk ke dalam rumah. Rumah Naya cukup besar dan memiliki desain modern. Lantai kayu yang mengkilap, dinding putih, dan berbagai perabotan minimalis membuat rumah ini terlihat sangat elegan. Aku merasa agak canggung berada di tempat yang begitu indah dan mewah, apalagi melihat Naya yang tetap terlihat begitu cantik dan menarik. Aku tahu, dia pasti tidak kekurangan perhatian dari pria manapun. Kami berbicara sebentar di ruang tamu, sebelum akhirnya Naya mengajak aku untuk melihat-lihat rumah. "Kamu pasti bakal suka dengan kamar tamu di lantai 2, katanya sambil tersenyum. Aku mengikuti Naya menaiki tangga, dan di sana aku melihat sebuah kamar yang cukup luas dengan pemandangan indah keluar jendela. "Ini kamar tamu, jadi kalau kamu nyaman, bisa tidur di sini," jelasnya. Setelah meletakkan barang-barang, aku duduk di kamar dan merasa sedikit canggung. Suasananya sangat berbeda dengan yang kubayangkan. Rumah ini sangat sepi, hanya ada Naya dan aku. Meski begitu, aku merasa nyaman. Hanya saja hawa di dalam rumah terasa panas, mungkin karena cuaca luar yang sedang terik. "Naya, kok suasananya panas banget ya?" tanyaku, sambil menyeka keringat yang mulai menetes di dahi. "Ah, iya, rumah ini memang agak panas kalau siang. Belum sempat pasang AC di seluruh ruangan. Tapi tenang saja, nanti malam pasti lebih sejuk," jawabnya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk, meskipun agak sedikit tidak nyaman karena panasnya. Kami kemudian memutuskan untuk makan siang di rumah. Naya sudah menyiapkan beberapa hidangan sederhana yang enak, seperti sate ayam dan nasi goreng. Kami makan sambil berbincang-bincang, mengenang masa lalu, dan saling berbagi cerita. Meskipun suasana panas, aku merasa nyaman dengan kehadiran Naya. Setelah makan, kami beristirahat sejenak di ruang tamu. Naya mengajakku untuk minum es teh manis yang segar. Cuaca di luar memang sangat panas, tetapi kami berdua duduk di teras sambil menikmati angin sore yang sedikit mendinginkan suasana. "Ardi, kamu pasti kangen kan sama suasana seperti ini? Dulu kita sering nongkrong bareng, sekarang malah baru ketemu lagi setelah sekian lama," kata Naya, sambil menatapku dengan senyumannya yang khas. Aku mengangguk. "Iya, benar. Rasanya seperti kembali ke masa-masa sekolah dulu. Hanya saja sekarang kita sudah jauh lebih dewasa." Aku tak bisa menyembunyikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Tentu saja, aku masih merasa tertarik pada Naya, tetapi aku tidak tahu harus bagaimana mengekspresikan perasaan itu. Malam tiba,
dan suhu udara mulai sedikit lebih sejuk. Kami berdua duduk di ruang tamu sambil menonton film. Naya memutuskan untuk menyalakan kipas angin, karena memang AC belum dipasang di ruangan ini. Maaf kalau rumahnya belum sepenuhnya nyaman. Ardi, aku masih menunggu beberapa barang datang, ujarnya sambil tersenyum. Aku mengerti, meskipun rasa panas masih terasa cukup menyiksa. Setelah beberapa jam menonton, kami berdua mulai merasa lelah dan memutuskan untuk tidur. Naya mengantarku ke kamar tamu yang sudah disiapkan. Semoga kamu tidur nyenyak ya. Ardi, kalau butuh apa-apa, tinggal panggil aku, katanya dengan lembut. Aku hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Namun, aku tidak bisa tidur dengan mudah. Pikiran-pikiran aneh terus berputar di kepalaku. Suasana di rumah itu terasa begitu dekat, dan aku tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih antara aku dan Naya. Meskipun aku tak tahu apakah itu hanya perasaan sementara atau sesuatu yang lebih serius. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Kami menghabiskan waktu berdua, menikmati kebersamaan yang jarang kami rasakan sebelumnya. Meskipun cuaca seringkali panas, suasana hati kami tetap menyenangkan. Setiap hari, aku merasa lebih dekat dengan Naya. Dia ternyata masih sama seperti dulu, ceria, cerdas, dan penuh perhatian. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan aneh yang muncul setiap kali aku berada di dekatnya. Suatu malam, setelah makan malam, kami duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam yang sejuk. Naya mulai bercerita tentang hidupnya setelah bercerai. Ternyata, dia merasa kesepian meski banyak pria yang mendekatinya. Aku merasa tidak ada yang mengerti aku setelah pernikahan itu berakhir, ujar Naya dengan suara pelan. Tapi, kamu tahu, Ardi, aku senang kamu bisa datang dan menghabiskan waktu di sini. Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Tiba-tiba, tanpa aku rencanakan, aku berkata, Naya, aku sebenarnya merasa lebih dari sekadar teman denganmu. Naya terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Aku tahu, Ardi, aku juga merasa seperti itu. Itulah malam yang mengubah segalanya. Kami akhirnya saling mengungkapkan perasaan yang sudah lama tertahan. Kami berdua tahu bahwa ada ketertarikan lebih dari sekadar teman, tetapi kami juga tahu bahwa hubungan ini harus dijalani dengan hati-hati. Pagi berikutnya, meskipun cuaca masih panas, kami merasa lebih dekat dan lebih nyaman satu sama lain. Menginap di rumah janda cantik itu, meskipun dengan suasana yang panas, ternyata membawa banyak perubahan dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi.